Dante berdiri di balkon kamarnya dengan sebatang rokok yang menyala. Ia menatap gerbang, berharap orang yang ditunggu segera kembali. Berkali-kali ia melirik jam tangannya, harusnya gadis itu telah sampai rumah sejak 1 jam yang lalu. Sebuah mobil berwarna merah muda memasuki garasi. Dante buru-buru mematikan api rokoknya dan membuang benda itu ke tempat sampah. Ia bergegas untuk menyambut kepulangan gadis itu. Dante membuka pintu utama. 2 gadis yang baru tiba agak kaget melihat wajah Dante yang muncul. "Nono, bagaimana hari ini?" Pertanyaan basa-basi itu yang pertama diajukan oleh Dante. Naola tak menghiraukannya. Ia tetap berbicara dengan Zeni. Kedua gadis itu asyik sendiri, seolah tak melihat keberadaan Dante. Dante mulai frustrasi ketika beberapa tak direspons oleh mereka. Hingga Zeni pamit ke kamar mandi, lelaki itu tak bisa menahan diri lagi. "Naola, kenapa kamu lakuin ini?" Naola yang mendengarkan kalimat tak formal dari bodyguardnya pun menoleh. Wajahnya tak berekspresi, tetapi jantungnya jelas berpacu sangat kencang. Bagaimana mungkin ia sanggup tak peduli pada seseorang yang telah disukai begitu lama? "Kenapa? Ada yang bisa saya bantu?" Naola bersikeras tak menunjukkan sikap ramahnya. Dante berjalan ke depan gadis itu. "Kamu benar-benar berubah." Naola tersenyum sinis. "Memangnya apa yang pernah terjadi di antara kita? Hanya sebatas bodyguard dan majikan, nggak lebih." Naola berdiri dan hendak pergi, tetapi Dante seperti kerasukan setan. Ia menarik Naola dan keduanya terjatuh di sofa dengan posisi Naola di pangkuan Dante. Mereka saling bertatapan lama, detak jantung masing-masing berdegup tak karuan. "Apaan sih?" Naola mencoba melepaskan diri. Naasnya ia malah menarik Dante dan terjatuh di lantai. Bibir keduanya saling bersentuhan beberapa detik. Naola mendorong tubuh Dante menjauh, gadis itu meludah di lantai. "Pergi lo dari sini." Dante menggelengkan kepala. "Naola, kita perlu bicara. Apa yang kamu lihat kemarin gak kayak yang kamu bayangkan. Pergi lo dari rumah ini, pergi. Mulai sekarang lo dipecat." Naola mendorong Dante menjauh darinya. Gadis itu berlari menaiki tangga. "Naola, no." Dante mencoba mengejar, tetapi suara Zeni menghentikannya. "Om bisa dengar apa yang Naola katakan, kan? Mending Om keluar, pergi dari rumah ini dan juga dari hidupnya." Dante menggelengkan kepala. "Nggak, ini nggak kayak gitu. Om pikir kami bodoh? Aku lihat semua apa yang Om lakuin di taman belakang. Aku lihat, Om. Jadi, aku bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Naola lihat Om kayak gitu." "Stop, Om. Kalau Om nggak bisa cintai Naola, it's okay. Tapi jangan sakiti dia kayak gini." Zeni perlahan melangkahkan kaki ke atas. Dante mengusap wajahnya, ia juga menarik rambutnya kasar. Ia tak tahu harus melakukan apa. Sekarang ia bahkan sudah dipecat dari posisi menjaga gadis itu, gadis yang kini telah menjadi penguasa hatinya. "Maaf karena terlalu banyak nyakitin kamu." Pria itu menatap lekat ke lantai atas. Dalam benaknya ia berharap Naola akan muncul dan berlari padanya. Dante perlahan masuk ke kamarnya. Ia mengeluarkan koper dan membereskan barangnya. Tak butuh lama, ia telah selesai dan keluar dari kamar. Saat keluar, ia berpapasan dengan Bi Araya yang membawakan nampan berisi makanan. "Mas Dante mau kemana?" tanya Bi Araya terkejut. Ia meletakkan nampan dan mendekat ke arah Dante. Dante hanya tersenyum tipis. "Apa Pak Maheru memecat Mas Dante lagi?" Dante menggelengkan kepalanya. "Bukan, Bi. Tapi Non Naola yang gak mau saya bekerja di sini lagi." Mata Bi Araya terbelalak. "Gak mungkin, Mas. Non Naola yang paling ingin Mas Dante di rumah ini."
Dante tersenyum lebar, diikuti dengan sedikit kekehan. Andai hati manusia nggak bisa berubah, Bi. Pria itu akhirnya pamitan ke Bi Araya. Ia menoleh sekali lagi ke lantai atas berharap adanya keajaiban. Beberapa menit berlalu, Dante akhirnya keluar dari rumah itu. Di sisi lain, Naola menatap kepergian Dante dari balik tirai kamarnya. Gadis itu tak henti-hentinya menangis dan menekan dadanya yang terasa sesak. Zeni yang menjadi saksi tetap setia menemani di samping sahabatnya itu. Dia beneran pergi, Zen. Tangis Naola menderu saat itu juga. Zeni tak menyahut, ia hanya menepuk-nepuk bahu gadis itu. Ia bisa merasakan betapa hancurnya hati Naola saat ini. Bagaimana dulu ia begitu mencintai Dante, mungkin begitu pula lah rasa benci yang dimiliki kini. Setelah apa yang dia lakuin ke Nao, kenapa Nao nggak bisa benci dia sama sekali? Kenapa Nao harus jatuh cinta sama orang kayak dia? Zeni mengangkat bahu, ia tak menyangka cinta Naola begitu kuat dan tulus. Nao, seiring berjalannya waktu semua akan berubah. Gimana kalau perasaan Nao nggak pernah berubah? Apa yang harus Nao lakukan? Gadis itu menyandarkan kepalanya di bahu Zeni. Nao nggak bisa hapus rasa ini, Nao nggak bisa. Zeni tak tahu lagi harus berkata apa. Ia hanya terus mengusap dan menepuk-nepuk bahu Naola. Di depan gerbang, Dante berdiri dengan koper di tangannya. Kakinya terasa bergetar ketika akan meninggalkan tempat itu. Matanya terasa panas, seperti akan menyemburkan cairan hangat dari sana. Naola, aku akan buat kamu percaya dan kembali padaku. Setelah mengucapkan kalimat itu, pria itu mulai melangkah menjauh. Sambil menunggu taksi yang telah dipesan. Pria itu berdiri dengan tatapan yang lekat pada bangunan di mana ia telah tinggal selama ini. Taksi yang dipesan pun tiba, Dante mengalihkan pandangan dan masuk ke mobil. Ia akan kembali ke kampung halamannya sementara waktu, sebelum ia menemukan rencana untuk kembali. Di saat yang bersamaan, mobil Pak Maheru melaju berlawanan arah dengan taksi yang membawa Dante. Tanpa sepengetahuan lelaki itu, Ina yang juga ada di mobil Pak Maheru melihatnya. Ponsel Dante berdenting, dengan sedikit malas ia membuka pesan yang baru masuk. Pesan dari Ina yang menanyakan kemana ia pergi. Dante menghela napas panjang dan kembali menutup layar ponsel. Pandangannya fokus ke arah jalanan depan. Aku harus menemukan cara agar bisa kembali ke rumah itu. Aku nggak mau semua berakhir dengan cara ini. Dante berbicara dalam hatinya. Ponsel pria itu kembali berdenting. Lagi-lagi berdenting hingga menarik perhatian sopir taksi. Dibalas aja pesan pacarnya, Mas, kita nggak tahu kapan perasaan bisa berubah. Celetukan sopir membuat Dante mengambil ponsel dan membuka pesan yang masuk berkali-kali. Dante memicingkan mata sesaat, senyuman tipis muncul menghiasi bibirnya kemudian. Ina, bukankah itu cara yang bagus dengan menggunakan mantan kekasihnya itu? Dengan sedikit semangat, Dante mematikan pemberitahuan pesan masuk hingga siapapun yang mengiriminya pesan tak akan mengganggu. Dante malah lebih tertarik berbincang dengan sopir. Lelaki itu maju agak ke depan agar bisa berbicara lebih jelas. Apa Bapak pernah jatuh cinta? Pertanyaan Dante membuat pria itu tertawa kecil. Setiap orang pernah jatuh cinta, Mas, tapi nggak semua orang berhasil dalam cinta. Dante kembali ke posisi duduk dan menyandarkan badan. Berhasil atau tidak cinta, itu tergantung bagaimana kita memperjuangkannya. Sopir itu kini terbahak-bahak. Saya yakin Masnya lagi jatuh cinta. Kalau cinta segera, Mas, sebelum orang lain mengambilnya. Dante menghela napas panjang. Ia melipat tangannya di atas dada. Harusnya dia nggak bisa melakukan itu. Sopir itu hanya menggelengkan kepala. Naola bisa mendengar suara kegaduhan di lantai bawah. Gadis itu keluar kamar dan menatap dari arah tangga. Di sana tampak Bi Araya tengah menangis terseduh-seduh.
sedangkan Pak Maheru dan istrinya terdiam karena kaget. Naula segera turun dari lantai atas. Pak Maheru menyapanya diiringi senyuman. Demi apapun, Naula ingin sekali menarik rambut wanita yang selalu sembunyi di balik ketiak papanya itu. Namun, ia menahan diri karena Pak Maheru memeluknya. Sudah lama Naula tak merasakan itu, dan ia tak ingin mengakhiri pelukan itu. Anak papa. Papa senang banget, ini pertama kali kamu menyambut papa. Pria itu melepaskan pelukan dan mengikuti arah pandang Naula, yakni Ina. Apa kamu sudah menerima Ina sebagai mama kamu? Naula menoleh dan menatap tajam ke arah pria yang masih berdiri di hadapannya itu. Lalu beberapa detik kemudian gadis itu berlalu. Pak Maheru memicingkan mata, bingung sendiri. Ya udah, Mas, biar aja. Mas mau berangkat sekarang, kan? Biar aku siapin. Ina bergegas menuju kamar mereka. Pak Maheru menganggukkan kepala dan mengikut dari belakang. Naula masuk kembali ke kamarnya, ia kini berdiri sendirian di balik tirai kamarnya. Zeni langsung pulang ketika Pak Maheru dan Ina datang. Naula, papa berangkat, ya. Suara itu membuat Naula tersentak. Ia tak menyahut dan tak bergerak, bahkan untuk melihat. Beberapa waktu kemudian, Naula turun kembali ke lantai 1. Suasana sudah sepi, ia juga tak melihat keberadaan Bi Araya yang biasanya selalu berkeliaran di rumah. Gadis itu menghela napas panjang dan melangkahi kaki ke kamar Pak Maheru. Pintu kamar tak dikunci, Naula bisa melihat apa yang tengah dilakukan orang dalam sana. Tampak Ina tengah mondar-mandir dengan ponsel di telinga kanannya. Naula melipat tangan di depan dada dan mendengarkan secara cermat. Angkat, dong, sayang, ucap Ina pada ponsel. Kamu kemana, sih? Naula tersenyum sinis. Halo, Dante. Lo kemana aja, sih? Naula sontak menurunkan tangan, napasnya menderu mendengar nama pria itu. Tanpa aba-aba gadis itu masuk dan merebut ponsel milik mama tirinya dan melemparkan benda itu ke lantai. Ina syok dengan kehadiran Naula yang tiba-tiba. Lo apa-apaan, sih? Tanya Ina setelah ia tersadar dengan apa yang terjadi. Naula tak diam saja, ia menjambak rambut Ina ketika wanita itu membungkuk untuk mengambil ponselnya. Ina berteriak kencang dan menatap Naula garang. Tentu Ina tak diam saja, ia mendorong tubuh Naula hingga terhempas di lantai. Ina menarik napas panjang, ia melangkah mendekat ke arah Naula. Naula hendak mundur, tetapi sia-sia karena Ina tiba-tiba menginjak tangannya. Gadis itu berteriak minta tolong. Lo berani minta tolong setelah apa yang lo lakuin, ha? Ina menarik rambut Naula. Naula meringis kesakitan. Lepasin, sakit. Ina tertawa meledek. Mau lo sakit, mau lo mati sekalipun gue nggak peduli. Terus kenapa lo nggak bunuh gue aja? Naula masih berusaha melepaskan tangannya yang berada di bawah telapak kaki Ina. Ina tertawa meledek. Kalau gue bunuh lo sekarang, gue rugi, dong. Naula akhirnya berhasil mendorong Ina menjauh darinya. Perempuan itu terhempas di lantai dan menjerit kesakitan. Ina berdiri dan melihat tangannya yang memar. Beberapa helai rambutnya berceceran di lantai. Naula mengepalkan tangannya, ia tak bisa membiarkan semua begitu saja. Dengan cekatan ia membalas perlakuan maka tirinya. Naula memijak tangan Ina dan menekannya kencang hingga wanita itu menjerit sekencang-kencangnya. Tak hanya sampai di situ, Naula juga menarik rambut Ina sama seperti yang dilakukan padanya tadi. Hal itu terjadi beberapa menit hingga suara Bi Araya terdengar dari balik pintu. Daun pintu digebrak dan orang yang berada di luar sangat kaget melihat posisi dua perempuan di dalam. Non, apa yang kamu lakukan? Bi Araya segera menarik Naula dari sana. Non bisa dalam masalah karena ini. Nau nggak peduli. Bi,
Tapi perempuan ini harus pergi dari rumah ini. Non ini bisa jadi masalah besar karena Bapak. Sebelum Bi Araya menyelesaikan kalimatnya, Naula langsung bertanya, "Kenapa, Bi?" Bi Araya menatap Naula dan Ina bergantian. Bapak ada di depan, dia, lagi-lagi kalimat Bi Araya terpotong, tapi kali ini bukan oleh Naula melainkan Ina. Perempuan itu berdiri dan bergegas keluar. Ina pura-pura terisak dan berlari keluar rumah di mana suaminya berada. Ia memanggil suaminya, sedangkan Naula terhenyak di tempat. Tak ada yang bisa dilakukan kini, ia yakin Ina pasti mengadukan kejadian itu bahkan mungkin menambah-nambahinya. Namun, biarpun begitu Naula juga mengikuti arah perginya Ina. Tatapannya berpacu pada dua orang yang saling berpelukan di teras. Gadis itu tiba-tiba menyeka sudut matanya yang berair. Ketika tangannya dipijak, rambutnya dijambak ia tak menangis. Tetapi melihat pemandangan itu membuat ia begitu tersiksa. Naula menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke kamar dan membersihkan diri. Ia juga telah siap jika papanya mengamuk padanya. "Non?" Bi Araya muncul dengan sebuah kotak di tangannya. Naula menoleh dan menatap Bi Araya lama. Kemudian ia kembali berpaling ke arah cermin tempat ia menatap diri. "Bapak udah pergi, ia titip ini ke Non." Naula menghentikan aktivitasnya menatap diri. Ia segera berbalik dan mengambil kotak itu. Tanpa sabar gadis itu membukanya, sebuah sepatu berwarna putih titik-titik hitam membuat ia terkesima. "Ini untuk Nau?" tanyanya pada Bi Araya. Bi Araya menganggukkan kepala. Saat itu pula pintu terbuka, sosok Ina muncul dengan tangan terlipat di dada. Naula segera mendekati perempuan itu. "Ngapain lo kesini? Apa yang lo bilang ke papa gue?" Napas Naula menggebu-gebu. Ina tersenyum lebar. "Gue nggak bikin lo kena amuk bokap lo, bukannya harus senang?" Naula menarik tangan Ina yang masih terlipat. "Gue yakin lo melakukan sesuatu, kan?" Ina mengembuskan napas panjang. "Dante akan kembali ke rumah ini secepatnya." Naula dan Bi Araya tersentak. Naula hendak protes, tetapi Bi Araya berteriak kegirangan. "Mas Dante kembali lagi ke sini. Ini sangat bagus." Dengan girangnya Bi Araya keluar dari kamar Naula. Naula berdecak kesal. "Lo siapa mau ngatur-ngatur hidup gue? Gue nggak butuh bodyguard itu." Ina menggelengkan kepala. "Bodyguard lo? Emang lo siapa? Dante balik ke sini buat gue bukan lo. Nggak usah kepedean, deh." Ina mengibaskan tangannya. "Maksud lo apa?" Naula masih tak mengerti. Ina menghela napas panjang dan berbalik. Sebelum ia benar-benar keluar, Naula mencekal tangannya. "Gue tanya maksud lo apa?" Ina memutar bola mata dengan malas. "Dante balik ke sini buat gue bukan lo. Paham?" Naula berkata dengan sinis, "Gue bakal aduin kelakuan kalian berdua ke papa. Silakan. Dan lihat siapa yang lebih dipercaya sama si tua bangka itu." Tanpa menunggu kalimat yang keluar dari bibir Naula, Ina segera melenggang pergi. Naula berteriak kesal. Dante meletakkan ponselnya setelah menerima panggilan dari Pak Maheru. Sudut bibirnya terangkat, matanya bersinar karena kegirangan. Baru saja Pak Maheru memintanya kembali ke rumahnya untuk bekerja. Meski sebelumnya ia ragu bisa kembali, tetapi ternyata jurus menggunakan Ina sangat ampuh. Pak Maheru tak bisa berkutik dengan wanita itu. Akhirnya lega juga. Begitulah kalimat yang keluar dari bibirnya. Walaupun ia kembali bukan lagi sebagai bodyguard Naula, yang pasti mereka akan sering bertemu. Dante yakin ia pasti bisa merebut kembali hati gadis itu. "Nak," panggil seorang wanita dari depan pintu kamar Dante. Dante duduk dan menatap perempuan itu. Perempuan itu adalah ibunya.
yang kini tinggal sendirian pasca adiknya meninggal. "Kapan kamu berangkat lagi?" Dante menyunggingkan senyum kecil dan memeluk sang ibu. "Malam ini, Bu." Sang ibu hanya menepuk-nepuk bahu anaknya. Sejak kepulangan Dante tadi, wanita itu tak banyak berekspresi. Ia kebanyakan diam dan menatap foto anaknya yang sudah meninggal. Dante merasa khawatir jika ia meninggalkan ibunya sendirian. "Bu, gimana kalau ibu ikut aja sama Dante?" Ibu Dante menoleh dan menggelengkan kepala. "Enggak, sayang. Ibu nggak mau merepotkan kamu, di sana kan kamu kerja, kalau ibu ikut yang ada malah bikin kamu repot." Dante menghela napas panjang. Ibunya tak pernah menerima ajakannya untuk tinggal bersamanya. Dante sudah mempersiapkan sebuah rumah untuk keluarga yang berlokasi tak jauh dari rumah tempatnya bekerja. "Bu, kita tinggal di rumah berbeda, bukan di rumah majikan Dante." Pria itu tak berhenti sampai di situ. Ia yakin ibunya pasti kesepian jika tinggal sendirian. "Warsati," ibu Dante terhenyak sesaat kemudian setelah tersadar. Ia menatap anaknya intens. "Kamu udah punya rumah di sana?" Dante menganggukkan kepala. "Iya, Bu. Jadi, ayo tinggal bersama." Senyuman kecil terbit di bibir wanita itu. Ia segera memeluk Dante erat. "Iya, Nak." Di sisi lain, Naola tengah terguncang pikirannya. Ia benar-benar bingung bagaimana cara agar Dante tak kembali ke rumah itu. Ditambah lelaki itu ke rumahnya bukan untuk jadi bodyguardnya, melainkan untuk Ina. Hal itu membuat Naola kian terpikir dan sakit hati. "Nggak bisa, ini nggak bisa terjadi. Naola harus bisa menghentikannya." Naola bergegas keluar dan menuju kamar Ina. Ia menghampiri perempuan yang tengah tertidur itu. Naola menarik kakinya hingga Ina terjatuh dari atas tempat tidur. Tentu Ina kaget dan segera bangkit dengan sedikit ringisan. Keduanya kembali bersiteru. "Mau lo apa, sih?" Ina menahan emosi. "Gue mau lo hentikan rencana busuk lo." Ina mengguyur rambutnya dengan tangan. "Rencana busuk apa, sih? Lo rempong amat jadi orang. Mending lo sekolah yang benar terus kawin sana sama aki-aki kaya." Satu tamparan melayang ke wajah Ina. Perempuan itu terdiam dengan bibir yang menganga. "Udah gue bilang stop cari masalah sama gue. Batas kesabaran gue juga punya." Naola berteriak kencang. Ina mengangguk kepalanya. "Terus gue harus peduli?" Ia mendorong lengan Naola hingga mundur beberapa langkah. "Cara lo kayak gini buat gue makin yakin buat hancurin lo. Asal lo tahu, ya, gue benci lo dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keluar sekarang." Ina mendorong Naola hingga ke ambang pintu. "Gue juga benci sama lo," balas Naola tak kalah memekik. Ina membanting pintu hingga meninggalkan dengungan. Napas Naola menggebu-gebu. Ia berlari ke arah kamarnya dan mengunci pintu. Butuh beberapa jam perjalanan yang mereka lalui hingga sampai ke tujuan. Dante membuka pintu taksi dan membantu ibunya keluar. Lelaki itu menuntun wanita itu dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menarik koper. Cuacanya sedang panas-panasnya. Ya, Dante berangkat pagi hari karena Bu Warsati bersedia ikut dengannya. Jika tidak, Dante lebih nyaman berpergian pada malam hari. Setibanya di depan pintu depan, mereka disambut ramah oleh Bi Araya. Dante mengajak Bu Warsati masuk dan duduk di ruang tamu. Bi Araya berlari untuk mengambilkan minuman dari belakang. Tak lama kemudian, Ina pun muncul. Senyumnya lebar dan bergegas menghampiri mereka. Ina memeluk ibu Dante dengan erat, keduanya tampak melepaskan kerinduan. "Kamu apa kabar, Nak?" tanya Bu Warsati pada Ina. "Baik, Bu. Ibu gimana?" Ina balik bertanya. Bi Araya muncul kembali dengan 2 gelas teh manis.
Ia menyodorkan pada Bu Warsati dan Dante. Namun, tatapannya melekat pada kedekatan Ina dan ibunya Dante. Apa Nyonya dan Ibu Mas Dante saling kenal? Tanya Bi Araya hati-hati. Ina menelan ludahnya cepat. Tangannya yang tadi melingkar di lengan Bu Warsati perlahan dilepaskan. Oh, mereka baru kenal, Bi, jawab Dante diiringi dengan dehaman. Oh iya, Bi, di mana Nona Ola? Lelaki itu berusaha mencari topik lain. Di kamarnya, Mas. Ada yang pentingkah? Biar nanti Bibi sampaikan. Soalnya beberapa hari ini suasana hati Nona kurang bagus. Dia suka menyendiri. Oh, nggak apa-apa, Bi. Saya mau ngantar ibu saya ke tempat kami dulu. Kebetulan saya beli rumah tak jauh dari sini. Dante berdiri dan menarik koper padanya. Wah, siap, Mas. Bi Araya membantu menuntun Bu Warsati ke depan. Dante meminjam salah satu mobil keluarga Maheru untuk dibawa ke rumahnya. Ina dengan senang hati mengizinkannya. Dante melajukan mobil menjauh dari pekarangan rumah itu. Selama perjalanan Bu Warsati tak banyak bicara, tetapi tatapannya terpaku pada anak lelakinya. Beberapa kali ia menghela napas berat, ia ragu untuk mengungkapkan beban yang ada di pikirannya. Kalau ibu mau mengatakan sesuatu, katakan aja. Dante berbicara dengan pandangan tetap pada arah jalan. Bu Warsati menghela napas sekali lagi. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu? Dante menoleh sekilas. Apa yang harus disembunyikan dari ibu? Lalu pria itu terkekeh kecil. Tentang kamu dan Ina, kenapa ibu rasa kalian itu punya sesuatu yang rumit untuk dijalani? Apa kalian bertengkar? Dante tersenyum lagi. Ibu, jangan terlalu dipikirkan. Nggak ada masalah apa-apa. Bu Warsati hanya menganggukkan kepala setelah itu. Tak ada lagi pertanyaan yang membuat Dante harus mencari alasan. Ia juga meminta maaf dalam hati karena telah membohongi ibunya. Jujur, ia ingin mengungkapkan kebenaran, tetapi keraguan tak segan-segan menempel padanya. Haruskah ia mematahkan harapan sang ibu? Dante belum siap untuk menceritakan semuanya. Mobil Dante telah tiba di depan sebuah rumah berpagar biru muda. Dante mematikan mesin dan menoleh ke arah sang ibu. Wanita itu tampak lelah karena perjalanan sejak tadi. Dante menyentuh tangan Bu Warsati dan mengecupnya. Bu, maaf karena telah membohongimu, lirihnya. Saat itu pula ponsel pria itu berdering. Segera diambil agar bunyinya tak mengganggu Bu Warsati. Sebuah nama di layar membuat senyum Dante mengembang. Ia menjawab panggilan dan keluar dari mobil. Halo, Nona, apa kamu merindukanku? Sapaan Dante terdengar dengan lembut. Pria itu memasukkan sebelah tangan ke saku celana, sedangkan bibirnya tak berhenti menyunggingkan senyuman. Bu Warsati yang berada dalam mobil terbangun. Ia menatap sekeliling dan melihat Dante tengah bertelepon dengan senyuman. Apa dia berbicara dengan Ina? Tapi kenapa harus keluar? Apa dia takut aku dengar pembicaraan mereka? Bu Warsati membuang napas berat dan menyenderkan bahunya ke kursi mobil. Wajah Dante berubah setelah panggilan terputus. Ia buru-buru masuk ke mobil. Ibu udah bangun? Bu Warsati menganggukkan kepala. Bu, maaf, apa bisa ibu tinggal sendirian dulu? Ada hal penting yang harus Dante urus dan ini sangat darurat. Bu Warsati tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengikuti Dante yang mulai menurunkan barang-barang mereka. Bu, aku pergi, ya. Setelah mengantarkan sang ibu dan barangnya ke rumah, Dante berlari ke mobil dan melaju dengan cepat.